Penggemar Saseng adalah penggemar grup atau biasanya idola yang dikenal sebagai penguntit. Itu sendiri sudah mengkhawatirkan, tetapi ada lebih banyak cara dari sekedar menjadi penguntit untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai penggemar Saseng. Berikut adalah 9 karakteristik tidak dapat diterima dari penggemar Saseng. Yang pertama, mereka posesif. Mereka kecewa ketika ada hal-hal yang menghalangi mereka ketika berhadapan dengan idola mereka, atau ketika idola mereka tidak menggunakan hadiah yang mereka berikan kepada mereka. Selain itu, beberapa dari mereka cenderung memiliki fantasi bahwa idola mereka menyukai mereka dan menikmati kebersamaan mereka. Mereka juga berhenti menjadi penggemar ketika idola memasuki hubungan yang romantis. Penggemar Saseng EXO adalah salah satunya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Chen merahasiakan tunangannya selama bertahun-tahun. Idola-idola ini bukan milik Anda, dan mereka tidak diwajibkan untuk tetap melajang hanya agar kalian dapat memenuhi fantasi-fantasi kalian. Yang kedua, mereka tidak tahu ruang apa itu. Mereka biasanya tidak mengerti apa artinya memberi ruang kepada idola mereka dan memperbadi mereka sedekat mungkin sehingga mereka dapat mengambil foto para idola tersebut. Aku sangat marah. Twice sudah mendapat Saseng seperti ini. Saya sangat menyesal, Jui, bahwa Anda harus bertemu orang-orang seperti mereka. Saya harap JYP Entertainment mengambil tindakan atas hal ini, kata seorang netizen. Yang ketiga, mereka menyebabkan kecelakaan yang membahayakan idola. Mereka melakukan apapun yang diperlukan dengan idola mereka, sampai pada titik di mana mereka kadang-kadang melukai idola lain. Pernah suatu kejadian, penggemar NCT mendorong Samuel kemudian berlari tanpa meminta maaf, kata seorang netizen. Yang keempat, mereka menelepon idola di nomor telepon pribadi mereka. Untuk mendapatkan perhatian idola mereka menelepon idola di telepon pribadi mereka meskipun mereka merasa tidak nyaman dan mengganggu privasi idola. Yang kelima, mereka membeli detail penerbangan idola. Pernah bertanya-tanya bagaimana beberapa penggemar mengatur untuk segera memposting foto idola tepat setelah mereka mendarat? Mereka membeli detail penerbangan idola seperti jam berapa penerbangan, di bandara mana mereka mendarat, dan kadang-kadang bahkan kursi penerbangan mereka sehingga mereka bisa duduk di samping idola. Yang keenam, mereka menyewa mobil untuk mengikuti idola kemanapun mereka pergi. Mereka menguntit idola mereka dan menyewa kendaraan yang dapat mengikuti mobil idola mereka, melihat kemana mereka pergi dan mengamati aktivasi mereka. Dahyun dan Momo pernah diikuti oleh Saseng yang menguntit mereka. Seseorang berkata, mereka mengikuti kita, dan Dahyun dan Momo tampak terkejut dan berkata, mari kita berhenti. Kemudian berakhir dengan mengatakan, tolong jangan ikutin kami. Berharap mereka akan menghormati privasi mereka. Momo berkata, jangan ikutin kami, dan senyum dengan nada cerah, tetapi sama seperti ketika mereka berkata, tolong lindungi asrama Twice. Mereka terlalu baik. Mereka berusaha keras untuk para penggemar, jadi tolong hormati privasi dan batasan mereka, kata seorang netizen. Yang ketujuh, mereka nongkrong di luar asrama para idola. Kai mengatakan selama live-nya bahwa ada Saseng di luar asrama EXO dan dia akan memanggil polisi. Yang kedelapan, mereka melanggar aturan bandara. Aturan bandara ada karena suatu alasan, tetapi Saseng mengabaikannya karena yang lebih penting bagi mereka adalah sedekat mungkin dengan idola mereka, bahkan jika itu berarti tidak mengikuti aturan. Yang kesembilan, mereka berusaha mendekati idola. Saseng mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sedekat mungkin dengan idola, bahkan jika itu berarti menyeramkan. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa dengan informasi yang mereka beli dan memanfaatkannya sedekat mungkin dengan idola mereka.
Sementara kita semua tahu tentang masalah yang disebabkan oleh penggemar Saseng, kadang-kadang penggemar normal atau penggemar dari anggota grup tertentu dapat menyebabkan rasa sakit yang sama dengan idola lain. Entah mereka langsung membedah idola atau mendapat sedikit lebih banyak fisik, berikut adalah beberapa contoh di mana penggemar lain merasa ngeri dengan penggemar yang bersikap tidak sopan terhadap idola mereka. Yang pertama, Cui dari Twice dipertahankan untuk tutup mulut selama acara penggemar. Selama satu acara penggemar di 2016, Cui diminta untuk memberikan salam terakhir untuk para penggemar. Namun, begitu dia mulai berbicara, seorang penggemar dari acara itu berteriak agar dia tutup mulut. Kemudian beberapa penggemar lain bergabung dan menyuruhnya tutup mulut. Setelah jeda singkat, Cui meminta Jonghyun yang melakukannya. Sementara kemudian terungkap bahwa para penggemar tidak ingin acara berakhir dan itulah mengapa mereka berteriak pada Cui. Banyak fans masih geram karena hal ini terjadi. Yang kedua, Minhyuk Monsta X tiba-tiba mendapatkan dorongan tangan di wajahnya. Para penggemar tidak senang ketika video acara satu tanda tangan penggemar pertama kali muncul di internet. Dalam klip itu, Minhyuk terlihat bermain-main dengan Jooheon dan bersandar di dekatnya. Tapi masalahnya sebenarnya adalah ketika fans yang berbicara dengan Jooheon memutuskan untuk menjauhkan Minhyuk dengan tangan di wajahnya. Yang ketiga, T.O.P Big Bang dikeluarkan dari bandara. Ketika Big Bang tiba di Bandara Internasional JFK pada tahun 2012, Anda lebih baik percaya penggemar sangat senang. Sayangnya, satu penggemar sangat ingin melihat Daesung, sehingga dia benar-benar mengabaikan dan bahkan mendorong T.O.P keluar dari jalan. Yang keempat, Mina AOA hampir menangis karena satu kata penggemar. Mina dengan senang hati bertemu dengan para penggemar selama pertemuan penggemar di tahun 2015, ketika dia tiba-tiba dihujani pertanyaan tentang berapa lama dia berlatih. Setelah mengutarakannya, penggemar yang disebut itu kemudian melanjutkan untuk memaki-maki dia, bahkan mengatakan, seorang penyanyi harus pandai menyanyi, pakai waktu yang Anda gunakan untuk merawat wajah Anda untuk bernyanyi, atau saya akan mengunggah ke Facebook. Kata-kata itu membuat Mina hampir menangis dan para penggemar AOA marah atas insiden itu. Yang kelima, Nayeon Twice dilecehkan saat streaming langsung. Dui, maksudmu terlalu banyak berubah? Ini pertama kalinya aku mendengar. Ini gap kesenjangan generasi, orang yang tinggalan zaman. Kita semua telah melihat komentar pada streaming langsung idola yang menanyakan di mana anggota lain berada. Tetapi pada salah satu streaming langsung Nayeon, segalanya menjadi sedikit lebih di luar kendali daripada itu. Saat komentar mulai bergulir di Nayeon, mulai membacakan dengan keras dan kebanyakan dari mereka benar-benar kejam. Dari yang bertanya apakah dia nenek sambil orang lain memanggilnya bodoh, Nayeon berurusan dengan mereka semua. Ketika berita streaming langsung menghantam web, netizen benar-benar terkejut dan beberapa bahkan bertanya-tanya apakah orang-orang ini benar-benar penggemar atau artis karena kata-kata kasar mereka. Yang keenam, Joseph Seventeen menghadapi muka penggemar yang tidak bahagia. Salah satu pertemuan penggemar sebuah stan Joshua kesal tentang sesuatu yang seharusnya dia lakukan dan memutuskan untuk mengungkapkan kemarahannya dengan melempar sesuatu padanya. Untungnya, keamanan cepat untuk campur tangan dan fans dikeluarkan dari pertemuan. Sejak kejadian itu, orang ini diberi gelar Saseng oleh Charak. Yang ketujuh, Eunso Cosmic Girls menangis karena perbandingan seseorang. Sebelum insiden tersebut, Eunso terus-menerus dibandingkan dengan pemain sepak bola Swedia, Zlatan Ibrahimovic. Komentar itu jelas menyakitkan bagi Eunso, sehingga ketika seorang penggemar di acara penandatangan memberitahu dia bahwa dia tampak seperti atlet sekali lagi, dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Kemudian, penggemar tersebut meminta maaf kepada Eunso, dan penggemar lainnya yang menyatakan bahwa dia tidak menyadari bahwa dia tidak menyukai perbandingan karena dia adalah penggemar baru. Yang ketujuh, Kayla Pristine ditolak oleh penggemar.
selama satu pertemuan penggemar, giliran Kayla yang mendapatkan satu-satu waktu dengan para penggemarnya, sehingga mereka bisa mendapatkan beberapa foto hebatnya. Masalahnya adalah, ketika dia memisahkan diri dari kelompok untuk pengambilan gambar, banyak kamera di kerumunan berpaling darinya untuk mengambil foto anggota lainnya. Sementara beberapa orang telah membela para pengambil gambar ini di masa lalu, kebanyakan orang berpikir gerakan itu tidak sopan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang tindakan-tindakan ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.